Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian kembali. Kak Kris yakin adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita dengan satu pujian, 10,000 Reasons. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Senang sekali kalian menyanyikan lagu 10,000 Reasons dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau masih terus menyertai kami setiap hari. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama meskipun dari rumah secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau pimpin dari awal hingga akhir agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berikan hati dan pikiran yang baik, hati yang tenang juga, agar kami boleh mengikutinya dengan hati penuh sukacita. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Kemudian kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua, Rukun Cinta. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana? Kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Kristi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kalita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, Kalita mau lihat siapa yang sudah duduk manis. Coba kelas Batita. Wah, sudah duduk manis. Kelas TKA, TKB, sampai yang kelas besar sudah duduk manis semua belum? Wah, semuanya sudah duduk manis. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sama-sama ya. Ikutin Kalita. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami dalam memuji Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus, supaya kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin Kalita yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, Kalita berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik-adik semuanya. Nah, hari ini Kalita akan bercerita tentang Bapak Yakub dan Bapak Esau. Masih sama seperti minggu lalu. Tapi sebelumnya Kalita mau bertanya, siapa di antara adik-adik semua yang pernah marah? Kenapa sih marah? Siapa yang pernah sakit hati atau kecewa? Angkat tangannya. Kenapa ya sakit hati dan kecewa? Atau siapa yang pernah susah memaafkan? Nah, adik-adik, semua orang pasti pernah marah. Semua orang juga mungkin pernah kecewa. Setiap orang juga mungkin susah memaafkan. Nah, adik-adik, kita pengen tahu ya, kira-kira kenapa beberapa teman kita bisa marah. Beberapa dari teman-teman kita juga punya rasa kecewa atau sakit hati. Dan beberapa teman-teman kita juga susah memaafkan. Kira-kira apa ya penyebabnya? Samuel marah kalau apa? Kalau mainan dirusakin. Mainan siapa? Mainan aku Ada yang apa? rusakin. Ada yang rusakin mainan kamu. Yang membuat aku marah adalah adik aku sobek-sobekin bukuku. Dan satu lagi, adikku nggak bantuin rapiin mainan. Saya marah gara-gara rambut saya diacak-acakin sama dede saya. Sama kakak enggak kering. Terus
aku marah, pas Oma take makanan aku harus just say something later aku marah. Oh, jadi Oma nggak boleh ambil dulu, harus minta izin dulu ya. Oh, kalau diisengin Gisel marah nggak? Iya. Oke. Kalau Dennis, Cici nggak sayang, Dennis marah. Cici kalau nggak sayang, Dennis suka marah. Saya sakit hati bila saya dimarahin oleh guru tanpa sebab. Saya sakit hati jika saya diomongin dari belakang karena saya tidak suka. Terus saya sakit hati jika teman saya musuhin saya tanpa sebab dan membeda-bedakan saya. Saya kecewa kalau sendirian di rumah karena mami dan papi saya kerja dan terkadang mbak saya mengobrol dengan tetangga saya. Bisa jadi ngobrolnya lama. Terima kasih. Kan kalau misalnya ada temen yang ulang tahun, pasti ada mereka yang mau kasih surprise atau mereka mau prank si target mereka itu kalau misalnya nggak ditemenin, dijauhin gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu pasti ada yang bilang di prank, entah itu dia istirahat, entah itu di jemput di istirahat ataupun di pas pulang sekolah gitu. Dan menurut saya itu mungkin masih butuh waktu buat pikir-pikir itu bisa dimaafin atau enggak. Saya belum tentu dari mereka. Saya ya menurut mereka mungkin itu hanya sebatas surprise, tapi belum tentu di targetnya tersebut kalau itu emang benar-benar surprise. Tapi menurut saya kalau misalnya emang mau di surprise mungkin nggak harus sampai prank atau dijauhin gitu. Paling susah maafin itu di akhir bercandaan atau enggak di akhir pas pranknya itu. Saya sakit hati bila dimusuhin teman, dicurangin teman saat bermain, dan dikucilkan oleh teman. Oke. Hal yang membuat saya susah maafkan itu kalau misalnya kesalahan yang sama diulang lebih dari 3 kali. Kayak misalnya minjem uang, kalau misalnya sekali ya udahlah aku maafin. Kedua kali diperingetin, yang ketiga paksa minta, terus sisanya minta lagi. Kalau menurut saya diri kita atau orang lain sulit untuk memaafkan karena kita mengingat kesalahan itu terlalu lama. Lalu yang kedua, orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu sudah terlalu banyak untuk melakukan kesalahan. Dan juga kadang kita memerlukan kesiapan untuk memaafkan. Terima kasih. Nah, adik-adik, ternyata banyak hal yang membuat kita bisa marah. Banyak hal yang membuat kita bisa sakit hati. Banyak hal yang membuat kita menjadi kecewa. Dan banyak hal juga yang membuat kita susah memaafkan. Sekarang Kalita pertanyaannya ada lagi. Siapa di antara kita yang belum pernah marah? Yang belum pernah musuhan sama kakaknya, sama adiknya, sama saudara sepupunya? Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah musuhan? Coba ingat-ingat, siapa ya di antara kita? Kalau kita musuhan, kalau kita tidak berteman lagi sama saudara kita, sama adik kita, sama kakak kita, apa rasanya? Pasti kita rasanya sendirian, kesepian ya. Karena biasanya kita selalu main sama-sama dia, sama-sama kakak kita, sama-sama adik kita. Nah, kalau kita lagi musuhan, kita kesepian deh. Aduh, kasihan sekali. Kita nggak punya teman.
Terus apa yang akan kita lakukan kalau kita merasa kesepian? Apakah kita akan tetap musuhan? Jempolnya ditiup? Atau kita akan mengacungkan jari kelingking kita untuk baikan? Adik-adik lebih memilih mana? Tetap musuhan? Atau pakai kelingkingnya? Ayo. Nah, adik-adik, Bapak Yakub dan Bapak Esau memilih mengacungkan kelingkingnya. Wah, jadi setelah melewati sungai Yaboh, Bapak Yakub melihat dari kejauhan. Melihat sebuah rombongan yang sangat banyak isinya. Banyak orang di dalam rombongan itu. Wah, kira-kira berapa ya jumlahnya? Dan rombongan itu siapa isinya? Adik-adik. Nah, ternyata rombongan yang dilihat Bapak Yakub dari kejauhan itu adalah rombongannya Bapak Esau. Bapak Esau itu siapa ya adik-adik? Coba ingat-ingat. Bapak Esau itu kakaknya Bapak Yakub atau adiknya Bapak Yakub ya? Nah, pintar sekali. Bapak Esau itu adalah kakaknya Bapak Yakub. Ternyata Bapak Yakub membawa 400 orang di dalam rombongannya. Wah, Bapak Yakub melihat dari kejauhan. Aduh, aku takut. Banyak sekali orangnya. Wah, banyak sekali rombongan Bapak Esau. Aduh, aku takut. Karena takut, Bapak Yakub membagi rombongannya. Yang pertama, barisan pertama adalah budak perempuan beserta dengan anak-anaknya. Setelah itu, Lea dan anak-anaknya. Di barisan terakhir adalah Rahel dan Yusuf. Lalu di mana Bapak Yakub? Oh, ternyata Bapak Yakub mendahului rombongannya. Bapak Yakub berjalan paling depan. Bapak Yakub sujud ke tanah sampai 7 kali hingga dekat kakaknya Bapak Esau. Nah, adik-adik, Kalita juga punya filmnya. Yuk sama-sama kita nonton filmnya ya. Ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus.
aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Apa yang terjadi adik-adik ketika Bapak Yakub sudah berdiri dekat dengan Bapak Esau? Apakah Bapak Esau masih marah? Apakah Bapak Esau masih sakit hati? Atau Bapak Esau susah memaafkan? Apa? Iya. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Esau dan Bapak Yakub bukan hanya kelingking untuk baikan atau untuk berdamai. Nah, mereka berdua saling berpelukan. Wah, mereka saling berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Kenapa sih harus berpelukan? Ternyata mereka sudah lama musuhan. Siapa yang sekarang masih musuhan sama kakaknya? Sama adiknya? Siapa yang masih musuhan? Tidak boleh ya. Karena Bapak Esau dan Bapak Yakub pun sudah berbaikan, sudah pelukan. Mereka itu bertahun-tahun bermusuhan. Bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Bertahun-tahun Bapak Esau jauh dari Bapak Yakub. Adik-adik pasti nggak mau ya jauh dari kakaknya, dari adiknya. Pasti maunya sama-sama ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Esau dan Bapak Yakub. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Esau lari mendekat kepada Yakub. Bapak Esau memeluk Yakub. Aduh, mereka bertangis-tangisan. Mereka sangat kangen sekali. Mereka rindu sekali karena sudah bertahun-tahun mereka bermusuhan. Sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Dan akhirnya mereka bisa bertemu. Mereka bukan hanya kasih kelingking untuk baikan atau berdamai. Mereka melakukan pelukan. Nah, mereka berpelukan sebagai saudara, sebagai kakak dan adik. Artinya mereka sudah tidak bermusuhan lagi. Adik-adik, kita semua juga tidak boleh bermusuhan ya. Kita semua harus saling mengasihi. Kita semua juga harus mengampuni. Bapak Esau pun bertanya kepada Bapak Yakub, siapakah mereka? Lalu Yakub menjawab, mereka adalah anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Wah, Bapak Esau mendengar itu sangat senang karena Bapak Esau bisa bertemu dengan Bapak Yakub dan anak-anaknya. Anak-anak Bapak Yakub mendekat kepada Bapak Esau dan memberi salam dan memberi hormat. Yakub pun berkata, untuk mendapatkan kasih-Mu terimalah persembahanku, karena aku serasa melihat wajah Allah ketika Engkau menemui aku, ketika Engkau mau memaafkan aku. Esau menolaknya, tapi Yakub bersikeras untuk memaksa Esau untuk menerima pemberiannya. Karena menurut Yakub, ia telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Esau pun akhirnya menerima pemberian dari adiknya. Bapak Esau menolaknya, tapi Bapak Yakub tetap bersikeras memaksa Bapak Esau untuk menerima pemberian darinya. Karena menurut Bapak Yakub sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mendengar hal itu, Bapak Esau menerima pemberian dari adiknya. Bapak Esau berjalan menuju Seir, sedangkan Bapak Yakub berjalan menuju Sukot. Di sana Bapak Yakub mendirikan mezbah. Untuk apa adik-adik?
untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Esau memberikan pasukannya yang banyak itu untuk menemani rombongan Bapak Yakub. Ternyata Bapak Yakub berkata kepada Bapak Esau, tidak usah, karena anak-anaknya Bapak Yakub masih sangat kecil dan ternak-ternaknya pun masih muda. Jadi mereka tidak bisa jalan terlalu jauh dan terlalu lama. Mereka harus jalannya pelan-pelan. Kalau jalannya cepat-cepat, nanti mereka bisa sakit dan mati, adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Yakub dan Bapak Esau pun berpisah. Bapak Esau berjalan lebih dahulu. Setelah itu rombongan dari Bapak Yakub berjalan pelan-pelan. Bapak Esau menawarkan bantuannya kepada Bapak Yakub. Bapak Esau memberikan pasukannya untuk menemani Bapak Yakub bersama dengan rombongannya. Nah, adik-adik semuanya sudah berbaikan. Tapi Bapak Yakub bilang, tidak usah, karena anak-anak Bapak Yakub masih terlalu kecil dan ternak-ternaknya juga masih terlalu muda. Jadi jikalau harus jalan terlalu jauh, mereka akan sakit dan mati. Nah, pada akhirnya Bapak Yakub dan Bapak Esau dan Bapak Yakub tidak lagi bermusuhan. Mereka sudah berdamai, mereka sudah saling mengampuni, mereka juga sudah saling memaafkan. Nah, adik-adik, siapa di antara kita yang masih bermusuhan dengan kakaknya, dengan adiknya? Yuk, mulai hari ini kita nggak boleh lagi bermusuhan. Kita harus mengampuni. Kita harus mau memaafkan. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita terjadi dalam hidup kita. Kita marah, kita harus mengampuni. Ya, karena kita saling mengasihi. Kakak dan adik itu harus saling mengasihi. Harus saling mengerti satu dengan yang lainnya. Harus saling memaafkan ya. Yuk sama-sama kita akan melakukan firman Tuhan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan saling mengasihi. Kita nggak mau bermusuhan. Sama-sama kita janji ya. Yuk sama-sama kita janji. Tuhan, aku tidak mau lagi bermusuhan dengan kakak atau adik. Sama-sama yuk kita ucapin bersama dengan kata, Tuhan Yesus, saya tidak mau lagi bermusuhan dengan kakak atau adik. Kami mau berdamai. Kami mau saling mengasihi. Nah, firman Tuhannya sudah selesai adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah juga janji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan musuhan lagi sama saudara kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Kita akan mengampuni mereka, kita juga akan hidup berdamai dengan mereka. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat mengasihi, untuk dapat mengampuni, untuk dapat hidup damai bersama dengan kakak dan adik kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami setiap kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca ayat hafalan. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Nah, Alkitabnya Kalita, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan buka dari Markus 11 ayat 26. Yuk, kita akan buka Markus 11. Sudah belum? Markus 11 ayat 26. Yuk kita tungguin yuk. Markus 11 ayat 26. Ya, yang belum bisa buka Alkitabnya boleh minta bantuan sama mama papa ya. Yuk. Sudah semuanya? Kita baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga
juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekali lagi ya, Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, nanti adik-adik hafalin ya ayat hafalannya bersama dengan Mama dan Papa. Ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, kemudian disimpan dulu di rumah. Nanti setelah kita boleh beribadah sekolah minggu seperti biasa di gereja, adik-adik dapat membawanya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami. Tuhan, kami membawa persembahan ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati agar menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Aktivitas pagi ini untuk kelas Batita sampai TKB kita akan mewarnai. Di sini ada satu gambar, adik-adik warnai, lalu minta papa atau mama untuk menggunting gambar ini. Setelah diwarnai dan digunting seperti ini, adik-adik lipat bagian sebelah kanan juga sebelah kiri. Nah, seperti sedang memeluk seseorang. Untuk kelas 1, 2, dan 3, kita masih menggunakan gambar yang sama. Setelah adik-adik gunting gambar ini, di bagian tengahnya, adik-adik tuliskan apa yang adik-adik rasakan saat adik-adik mengampuni seseorang yang pernah melakukan kesalahan kepada adik-adik, atau mungkin pernah membuat adik-adik merasa kesal dan jengkel. Misalnya, mengampuni membuatku merasa damai dan sukacita. Jangan lupa kirimkan foto aktivitas adik-adik ke kakak kelas masing-masing. Minta bantuan papa mama ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu sebagai lagu penutup, yaitu lagu Mengasihi Lebih Sungguh, Mengampuni Lebih Sungguh. Mari adik-adik kita hayati lagu ini, agar kita dapat meneladani sikap Esau yang mau mengasihi juga mengampuni saudaranya Yakub. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Cerita hari ini kita diingatkan untuk meneladani sikap Esau. Ia mengampuni Yakub. Ia memiliki hati yang lemah lembut bahkan seorang pengampun. Kita hargai orang yang mau mengaku kesalahan mereka terhadap kita. Kita hargai perbuatan mereka dengan cara kita mengampuni mereka. Sebelum kita akhiri ibadah ini, Kak Kris mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu akan ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami belajar dari sikap Esau yang mau mengampuni, juga dari sikap Yakub yang mau mengakui kesalahannya. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap orang tua dan keluarga yang mau mendampingi anak-anak dalam kegiatan apapun yang mereka lakukan.
Berkati pekerjaan setiap orang tua. Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah ini sudah selesai, tapi bukan berarti kita akan berpisah. Minggu depan kita masih akan ibadah secara online. Jadi tetap ikuti ibadah ini dan nantikan cerita firman Tuhan yang lebih menarik lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.